Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trader, salam profit buat kalian semua. Oke ya, ketemu lagi kita di analisa hari Minggu tanggal 19 September. Tanggal 19, tanggal 14 September 2020, tepatnya di hari Minggu. Hari ini kita akan coba analisa untuk hari Senin ya. Untuk hari Senin ke depan seperti apa sih? Kemana arah market yang akan dituju ya? Dan ini per euro USD ini sangat dominan sekali buat para trader, sangat ibaratnya tren yang paling konsisten ya, kalau saya boleh bilang tren yang paling konsisten. Nah, di time frame D1 ini ya, kita cari SND-nya, dia ternyata di ujung sini ternyata mantul balik ke bawah. Ya, mantul balik ke bawah. Terus kemudian di sini ada sideways ya. Bisa dibilang apa namanya? Ini kayaknya membentuk SND di daerah sini. Oke. Kita cek ya. Menghantam apa sih dia? Ya. Jadi dia menghantam area sini. Oke. Jadi bener kan? Dia menghantam area sini. Ya. Ini di poin 1.1.19907. Oke, kita cek. Ya, di poin 1.1.19907. Nah, dia membentuk area situ karena di sini tadi kita lihat ada SND-nya di sini. Dia membentur di sini SND-nya ini ya, terus kemudian dia mencoba turun dulu, koreksi ke atas, ternyata sangat kuat, dia turun sampai begitu jauh ya. Sampai turun begitu jauh sampai di sini poinnya. Di poin 107 ya. Nah, terus kemudian kita akan coba cek kemana sih larinya nanti. Nah, kita cari dulu tujuannya sih kemana kalau dia mau turun. Oke, saya lihat sih di sini. Nah, di sini ada puncak, di sini puncak. Nah, di sini ada apa namanya SND juga, ya. Di sini ada SND juga. Oke. Kemungkinan kalau saya boleh bilang, ini kalau turun dia akan ke sini. Ya. Kalau turun dia akan ke sini. Ya. Kalau naik kita cek dulu, saya tadi sudah bikin garisnya. Nah, kalau naik ya, kemungkinan di area sini. Di area sini bisa ya, nanti kemungkinan mantul lagi di area sini. Kemungkinan besar sih dia di area sini kalau naik. Ya. Jadi kemungkinan di area sini ini kayaknya ada tegangan kuat ini di area sini. Kemungkinan besar area sini kita cek. Nah, jika nanti lolos di area sini, dia mungkin akan lanjut naik sampai tembus area sini. Tetapi gimana sih caranya untuk open posisi di euro? Nah, ini saya ganti dulu warnanya biar kelihatan. Ini aja. Jangan. Ini aja. Oke. Nah, harga di sini. Nah, ini adalah harga. Harga berhenti di sini. Oke.
bisa dilihat di sini. Nah, kemungkinan kalau saya boleh bilang, open posisinya kapan sih waktu yang tepat? Nah, kalau saya lihat ini harus nunggu 1 sampai 2 hari. Kemungkinan di GU bisa hari Rabu kita bisa open posisi. Jangan buru-buru open posisi di di hari Senin. Karena kita lihat di hari Senin kemungkinan masih berjalan di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan hari Senin akan ada gap yang begitu besar. Jadi ada celah lubang yang begitu besar, saya tidak tahu juga karena kita bukan yang mengatur marketnya mau arah kemana. Tetapi kalau open posisinya nanti kita tunggu candle terakhir ya, close-nya di atas ya. Jika close-nya nanti di atas, bukan ekornya ya, berhentinya nanti harga ini sampai di atas, berarti kalian siap-siap untuk langsung buy di hari berikutnya. Misalnya hari Senin close di atas, ya. Jadi hari Selasa kalian langsung sikat aja di buy. Kalau saya sih gitu. Terus kemudian jika ini close-nya di bawah di area sini, ya, nanti kalian langsung sikat aja sell dengan TP di sini atau tanpa TP tinggal geser SL-nya saja. Nah, terus SL-nya di mana? Ya di luar garis ini. Ya. Jadi kita kalau buy di sini, SL-nya di bawahnya. Diambil aja kalau saya begini ya. Kalau saya begini, saya tidak pernah hajar lot besar. Ya. Kalau dia close misalnya di bawah sini, saya hajar dengan lot yang kecil, 0,01. Nah, terus jika pergerakannya masih pergerakannya lanjut misalnya sell, saya pasang sell di sini 0,01. Tetapi jika sudah melewati di area bawah sini untuk harganya, saya tambahin untuk lotnya yang agak besar. Nah, setelah harga sudah saya sikat dengan lot agak besar, nah, jadi untuk SL-nya nanti akan saya geser ke bawah. Yang penting 0,01-nya saya tidak akan pernah close sampai kemanapun. Mungkin sampai sini, kalau berbalik arah baru saya close. Jadi close-nya biar menghantam SL saja. Jadi tidak menggunakan TP, kita mengikuti aja arahnya. Seperti itu. Untuk open posisi ya kalau saya sih kita cek di time frame H1 atau H4, tapi kalau saya sih biasanya di H1. Oke, ini kan harga di market daily ya tadi ya. Nah, ini kan sudah sideways di zona sini. Nah, apakah di time frame H1 ini apakah dia akan naik? Nah, untuk mengeceknya apakah dia akan naik di time frame H1, kayaknya sih saya ini prediksinya akan sell. Ya, dia tidak naik tapi dia akan sell. Karena apa? Karena di sini ada dua puncak yang tinggi. Kita tarik garis trendline aja dulu. Kok warna kuning? Oke, saya ganti warnanya yang biar kelihatan ini aja. Oke, nah bisa dilihat ya. Jadi trennya dia akan turun ya. Terus kalau kita tarik garis tren dari sini, dia akan bentuk silang kayaknya. Nah, oke. Kalau kita main di time frame H1 ya, kemungkinan besar dia akan sell. Karena ini dia sudah membentur untuk di area garis trendline-nya. Nah,
Jika pun naik, kemungkinan sampai sini dia naik. Kemungkinan sampai sini baru dia akan lanjut turun. Nah, kalau kalian tidak sabar, hajar aja dengan lot kecil. Ya, lot kecil sampai lot kecilnya itu keluar dari zona time frame daily. Nah, sampai keluar dari zona time frame daily, baru kalian bisa meyakinkan diri kalian untuk sikat lot yang besar. Tapi dengan catatan sudah melewati ini garis ini. Nah, kalau harga sudah di sini, sikat aja sudah. Kalau saya sih seperti itu. Cuman ya kembali ke diri masing-masing dan juga lihat kekuatan dari saldo kalian ya untuk money manajemennya. Jadi untuk kekuatan marginnya juga harus dipikirkan. Jadi tidak boleh ngoyo untuk trading ya. Jadi kalian harus bersabar. Ya sedikit-sedikit dikumpulkan modalnya sampai banyak. Kalau sudah banyak barulah kita bisa bermain banyak. Jangan marginnya di fullkan seperti itu ya. Kebanyakan kena goyang sedikit, ada news besar. Kadang kan news besar itu bikin ekor saja, kemudian balik arah lagi. Nah, kita sudah keburu MC. Nah, kebanyakan trader tidak sabaran. Terus di hari Jumat ya usahakan close dimanapun itu ya. Biasanya market buka itu kalau tergantung bulannya, ada yang jam 4, ada yang jam 5, ada yang setengah 5 ya macam-macam. Nah, jadi usahakan close paling lambat jam 3 pagi ya. Jam 3, jam 2 lah. Kalian harus close apapun itu, walaupun itu minus ataupun profit, close aja sudah, jangan ditahan-tahan. Karena apa? Karena di hari di hari Senin biasanya akan membentuk lubang atau gap yang sangat besar seperti ini. Nah, ini biasanya muncul di hari Senin. Nah, jadi close-nya di sini ya, di hari Jumat ternyata hari Senin munculnya di sini. Tinggi banget. Ya kan? Terus kemudian dia mantul lagi. Nah, padahal kalau kita cek ya kan. Nah, dia membentur area sini. Nah, area sini. Tetapi kadang kan orang berpikir, nah, ini kan juga SND, Bos. Ini kan juga SND walaupun dikit. Ya kan? Terus kenapa kok dia masih lanjut naik? Nah, kita tarik garis dulu ya, biar Nah, ini kan sudah membentuk zona. Kok bisa tertembus? Nah, kadang kan kita, ini kayaknya akan sell ini. Nah, karena market belum tentu. Ini kelihatannya akan sell, ternyata dia masih naik lagi di hari Senin untuk menjemput SND yang di atasnya. Untuk menjemput SND yang di atasnya. Dan ternyata SND yang di atasnya ini ya udah naik ya. Terus kemudian kalian kalian di sini sudah MC, terus kemudian kalian rubah arah menjadi buy, ternyata terjun bebas sampai bawah. Nah, padahal di sini ada zona juga. Nah, kenapa kok langsung begitu panjang? Zona ini ada reaksinya, coba sebelahnya, ya kan? Ada reaksinya di sini. Nah, tapi kan kalian berharap naik kan? Di zona ini kalian berharap mantul. Memang mantul, cuma di sini di hari Senin pasti ada gap. Coba lihat. Candle yang pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Jumat close-nya di sini. Tetapi pembukaan Senin ada di sini. Ya, ada di sini. Kemudian melanjut lagi, turun lagi. Hancur. Nah, begitu. Jadi
Jika margin kalian tidak kuat, ya saya buat pelajaran aja lah, saya menghimbau bukan menggurui atau mengajari. Usahakan close di hari Jumat, apapun itu close saja. Ya, kalau nanti hasilnya sesuai, ada gap sesuai dengan profit tambah besar ya. Ya apa namanya, dibilang kita belum beruntung sajalah. Tetapi kalau gapnya itu nambah min yang begitu panjang, begitu banyak, berarti kan kita bersyukur karena close di hari Jumat. Nah, kalau saya pribadi sih seperti itu. Mungkin jika kalian tidak sepaham, bisa diambil yang baiknya saja, tapi yang buruknya jangan diambil. Dan saya membagikan trik ini karena memang saya dulu juga pernah sakit, tidak ada yang membantu pun harus minta biaya sana sini, ya, bayarnya besar, ikut ini biaya lagi, dan saya pun dulu juga loss banyak juga, masa harus minta biaya cari apa untuk orang yang bisa bimbing saya juga yang gratis susah. Nah maka dari itu saya bagikan video ini bukan berarti saya itu hebat, cuman saya ini belajar dari pengalaman saja. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, bisa ditulis-tulis lah di kolom komentar. Siapa tahu apa namanya saya bisa jawab, saya akan bikin videonya. Karena memang banyak pertanyaan kalian mungkin di grup-grup Facebook itu dijawab dengan asal, malah diceng-cengin atau gimana. Saya juga orang bertanya kok diginikan gitu loh. Kadang saya merasa prihatin juga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab secepatnya. Oke, untuk tren GU, saya sih lebih ke sell, ya. Cuman harga kita tidak ada yang tahu arah kemana. Jadi kalaupun mau sell di hari Senin, tipis aja. Jangan lupa SL, ya. SL-nya ya apa namanya di atasnya SND zona, ya. Jadi cek margin kalian. Jadi untuk kalau di dalam zona ini kita apa namanya pakai lot semut aja lah. Jadi kalau nanti sudah pasti positif itu akan lanjut trennya, baru kita pakai lot besar. Jangan pakai lot besar dulu sebelum kalian tahu kekuatan margin kalian, kekuatan dompet kalian, apalagi sekarang corona susah cari duit. Ya, banyak orang pengangguran. Kalau kalian punya saldo di forex, apa namanya, usahakan saldo kalian itu dimanfaatkan dengan baik, ya. Jika punya saldo berapapun di forex, entah itu 20 dolar, 10 dolar, 30 dolar, atau di bawah 100 dolar lah, usahakan dengan maksimal, jangan nafsu, karena kalau kita sudah loss 100 dolar itu, kita untuk depositnya susah. Karena apa? Karena di saat pandemi saat ini, Jakarta juga mau PSBB gelombang 2, di hari Senin akan tutup, cari duit juga susah. Jadi gunakan saldo kalian dengan bijak. Gitu aja sih dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan, sekali lagi bisa ditulis di kolom komentar. Ya, nanti insya Allah saya akan jawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trading, salam profit, sukses buat kalian semua. Terima kasih.